Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan manusia sangat penting dan tidak dapat dihindari oleh semua orang. Media komunikasi dapat memudahkan manusia untuk mendapatkan informasi secara cepat. Komunikasi juga dapat dilakukan dengan mudah dengan orang yang berada di jarak jauh sekalipun. Dapat menambah pengetahuan manusia, menjadi sarana hiburan, dan selalu memudahkan dalam melakukan aktivitas. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga dapat memberikan dampak negatif, seperti membuat komunikasi langsung atau tatap muka menjadi berkurang karena lebih mudahnya melakukan komunikasi secara online dan tidak perlu bertemu dengan orang. Selain itu, masyarakat juga sudah mulai melupakan komunikasi tradisional yang dianggap sulit karena masyarakat sekarang lebih memilih gaya hidup yang praktis. Pengertian globalisasi menurut asal katanya. Kata globalisasi diambil dari kata global, yang maknanya ialah universal. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang timbul dari pertukaran pandangan dunia, produk, ide, dan aspek lain dari budaya. Secara khusus, kemajuan dalam transportasi dan infrastruktur telekomunikasi, termasuk munculnya internet, yang utama faktor globalisasi dan memicu saling ketergantungan lebih lanjut dari kegiatan ekonomi dan budaya. Banyak sejarawan yang menyebut globalisasi sebagai fenomena di abad ke-20 ini yang dihubungkan dengan bangkitnya ekonomi internasional. Padahal, interaksi dan globalisasi dalam hubungan antar bangsa di dunia telah ada sejak berabad-abad yang lalu. Bila ditelusuri, benih-benih globalisasi telah tumbuh ketika manusia mulai mengenal perdagangan antar negeri sekitar tahun 1000 dan 1500 Masehi. Saat itu, para pedagang dari Tiongkok dan India mulai menelusuri negeri lain, baik melalui jalan darat, seperti misalnya jalur sutra maupun jalan laut untuk berdagang. Berikut ini beberapa ciri yang menandakan semakin berkembangnya fenomena globalisasi di dunia. Pertama, hilir mudiknya kapal-kapal pengangkut barang antar negara menunjukkan keterkaitan antar manusia di seluruh dunia. Kedua, perubahan dalam konstantin ruang dan waktu. Perkembangan barang-barang seperti telepon genggam, televisi satelit, dan internet menunjukkan bahwa komunikasi global terjadi sedemikian cepatnya. Ketiga, pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantung sebagai akibat dari pertumbuhan perdagangan internasional. Keempat, peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa, terutama televisi, film, musik, dan transmisi berita. Saat ini, kita dapat mengkonsumsi dan mengalami gagasan dan pengalaman baru mengenai hal-hal yang melintasi beraneka ragam budaya, misalnya dalam bidang fashion, literatur, dan makanan. Kelima, meningkatnya masalah bersama, misalnya pada bidang lingkungan hidup, krisis multinasional, inflasi regional, dan lain-lain. Pengaruh dari globalisasi sudah mencakup berbagai aspek dalam kehidupan, yaitu 1. Globalisasi ekonomi. Tidak ada definisi yang baku atau standar mengenai globalisasi ekonomi, tetapi secara sederhana globalisasi ekonomi dapat diartikan sebagai suatu proses di mana semakin banyak negara yang terlibat dalam kegiatan ekonomi dunia. Kedua, globalisasi informasi dan teknologi. Globalisasi informasi dan teknologi sangat berpengaruh dengan kelangsungan komunikasi antar manusia di seluruh dunia, karena dimanapun manusia itu tinggal, tetap dapat berkomunikasi satu sama lain meskipun terpisah jarak yang sangat jauh sekalipun. Ketiga, globalisasi budaya. Globalisasi budaya identik dengan budaya pop yang bersifat fleksibel dan berubah-ubah. Keempat, globalisasi ilmu pengetahuan. Globalisasi ilmu pengetahuan telah memberikan manfaat yang sangat besar bagi kehidupan umat manusia.
Berlangsungnya globalisasi ilmu pengetahuan memberikan ruang luas kepada manusia untuk semakin giat belajar dan menambah pengetahuannya. Karena setiap ilmu pengetahuan baru yang ditemukan oleh negara tertentu akan cepat menyebar dan turut diterapkan pula di negara lain. Kelima, globalisasi hukum. Globalisasi hukum akan menyebabkan peraturan-peraturan negara-negara berkembang mengenai investasi, perdagangan, jasa-jasa, dan bidang-bidang ekonomi lainnya mendekati negara-negara maju. Berbicara tentang proses global, terhadap setidaknya beberapa jalur atau saluran yang dapat dijadikan sebagai sarana globalisasi, yaitu jalur teknologi dan informasi, perdagangan internasional, pendidikan, dan organisasi internasional. Untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang jalur-jalur dalam proses globalisasi itu, berikut dijelaskan lebih rinci masing-masing jalur tersebut. 1. Jalur teknologi dan informasi. Menurut Alwi Dahlan, 1996, bahwa teknologi komunikasi merupakan pendorong utama atau push faktor globalisasi yang dapat menghasilkan berbagai produk baru yang dapat mempermudah, mempercepat, dan mempermudah hubungan antar manusia. Kedua, jalur perdagangan internasional. Perdagangan internasional dalam konteks globalisasi merupakan salah satu saluran yang cukup efektif dalam melakukan globalisasi budaya. Dalam perdagangan internasional tersebut, tidak hanya terjadi pertukaran barang-barang atau benda-benda ekonomi yang diperjualbelikan, melainkan terjadi pertukaran nilai budaya, kebiasaan atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketiga, jalur pendidikan. Dalam konteks globalisasi, pendidikan berperan strategis untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam percaturan internasional, khususnya para tenaga kesehatan baik itu dokter, perawat, atau tenaga kesehatan lainnya. Porter menyatakan bahwa pada dasarnya setiap negara memiliki dua jenis keunggulan, yakni keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif. Keunggulan komparatif berkenaan dengan ketersediaan sumber daya alam, sedangkan keunggulan kompetitif berkaitan dengan ketersediaan sumber daya manusia. Keempat, jalur organisasi internasional. Dalam bukunya yang berjudul Getting to the 20th Century, Voluntary Action and the Global Agenda, 1990, David Korten mengatakan bahwa pada era abad 21 ini merupakan era krisis yang akan menimpa banyak negara di belahan dunia ini, baik negara maju maupun negara-negara berkembang. Krisis berat itu ditangani sebagai dampak dari tiga masalah utama yang terjadi dalam dasawarsa tahun 1980-an, yaitu A. Kemiskinan, B. Kerusakan lingkungan hidup, dan C. Penggunaan tindakan kekerasan. Sejarah perkembangan alat komunikasi dari masa ke masa. Everett M. Rogers mencatat tentang 4 fase perkembangan komunikasi manusia. Fase-fase tersebut adalah the writing era, the printing era, telecommunication era, dan interactive communication era. Sebelum fase-fase tersebut, Rogers mengungkapkan pada masa awal manusia melakukan kontak dengan sesuatu yang sangat sederhana. Gambar-gambar lukisan di goa-goa menunjukkan bahwa manusia prasejarah mengekspresikan tentang apa yang terjadi dan dialaminya. Pada mulanya lukisan-lukisan tersebut tidak beraturan, namun lama-kelamaan bentuk dan susunan gambarnya mulai menunjukkan kesinambungan. Hal ini sangat jelas bisa dilihat dari piktograf peninggalan kebudayaan Mesir yang ditemukan di makam-makam atau piramida. Pada the writing era, terlihat jelas bahwa era komunikasi dimulai dengan tulisan yang mulai bisa dipahami yang dipelopori oleh bangsa Sumeria. Hal ini dikembangkan lebih jauh saat ditemukannya mesin cetak oleh Gutenberg. The printing era. Rogers memaparkan bahwa fase ini komunikasi manusia lebih maju dengan memanfaatkan teknologi cetak. Pada mulanya kemunculan bahan cetak ini berawal dari Cina dengan ditemukannya bahan baku pembuatan kertas. Selanjutnya teknologi percetakan mulai berkembang dari Cina, kemudian Korea, hingga akhirnya ke Jerman dengan ditemukannya mesin cetak. Telecommunication era berimplikasi pada pengertian komunikasi dengan jarak yang berjauhan. Menurut Rogers, pada era yang mulai berkembang pesat pada tahun 1800-an ini memasuki era teknologi elektronika. Rogers memulai era ini dengan mengambil momen pada saat Samuel Morse pada tanggal 24 Mei 1844 menemukan satu cara menyampaikan pesan melalui kabel elektronika. Belakangan dikenal dengan istilah telegraf. Sementara, Interactive Communication Era merupakan era yang paling kontemporer di mana telekomunikasi terjadi antara dua media yang berbeda dan difasilitasi dengan keberadaan komputer. Kemajuan melalui globalisasi media.
Globalisasi media adalah keadaan di mana media massa, baik media massa cetak maupun media massa elektronik, mampu melebarkan sayap hingga ke berbagai penjuru dunia dan diterima oleh masyarakat dunia. Saat ini, kita semua telah bisa merasakan terjadinya globalisasi media, karena saat ini beragam media asing telah dapat dengan mudah dijumpai. Media cetak yang berasal dari negara asing, seperti majalah National Geographic, telah beredar dengan luas di berbagai toko buku, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara. Selain media cetak, media elektronik juga turut berpartisipasi dalam globalisasi media. Saat ini, dengan kemajuan teknologi digital dan internet, kita dapat mengakses beragam channel atau media elektronik asing dengan sangat mudah. Bahkan, tidak hanya itu, kini telah banyak dijumpai berbagai program asing yang ditayangkan di dalam televisi nasional, seperti drama Korea, MasterChef, dan sebagainya. Globalisasi media tentu menuntun pada terjadinya globalisasi komunikasi, karena media yang telah mengalami globalisasi akan menyampaikan pesan komunikasi secara global. Pada dasarnya, globalisasi komunikasi dapat diartikan sebagai tersebarnya pesan komunikasi secara global ke seluruh dunia, baik dalam bentuk teks, audio, maupun visual. Globalisasi komunikasi ini tentu tidak dapat dipisahkan dari kemajuan teknologi komunikasi dan internet, karena dua hal tersebutlah yang menopang globalisasi komunikasi. Om Pimpa Layung Gambreng. Nah, lu berdua jadi polisi, gue berdua jadi maling. Tuh,